Iya, buka aja. Pemirsa Hot Shoot Spesial SCTV. Di tengah kabar kasus KDRT Lesti yang telah mereda, hingga Lesti pun seolah sudah move on dengan masalah beratnya, kabar mengenai Nikita Mirzani yang kembali membuat kehebohan atas kontroversinya kini kembali mencuat. Bagaimana tidak, Nikita Mirzani akhirnya resmi ditahan di rumah tahanan Serang, Banten sejak Selasa 25 Oktober 2022 kemarin, di mana penahanan dilakukan usai berkas perkara kasus pencemaran nama baik yang dilayangkan Dito Mahendra dinyatakan lengkap dan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Serang, Banten. Namun sebelum Nikita Mirzani akan ditahan, sempat terjadi ketegangan hingga perdebatan sengit kala akan dilakukan penahanan untuk Nikita Mirzani ke rutan Serang tersebut. Dalam video yang kini viral tersebut, Nikita terdengar sempat histeris hingga berteriak kencang saat berada di kantor Kejaksaan Negeri Serang. Iya, buka aja. Pelan-pelan. Awas. Awas. Oh ini nih. Bapak izin, saya mau relasi telepon. Di foto dulu. Ada. Ami meeting dulu ya. Nanti telepon lagi. Pak itu, Pak. Langsung ke. Ada foto bang? Ya, tadi sempat menolak, cuman kita kan persuasif aja ya, kita kan juga manusiawi juga, bagaimanapun juga pasal untuk ditahan kan selama ini kan yang bersangkutan tidak ditahan karena penahanan sudah beralih ke kejaksaan, jadi kita lakukan penahanan. Tadi sempat teriak-teriak dikejar, Itu urusan lain, teriak-teriak biasa. Karena dia merasa bahwa saya pada saat tengah malam didatengin rumah saya, digerebek segala macam. Setelah itu saya ditangkap di mal, tapi saya tidak ditahan. Tapi saya datang baik-baik di kejaksaan, saya langsung diperlakukan seperti itu. Itu aja yang kita bilang. Makanya dia bilang, Bang, saya akan berdoa biar Allah yang turun tangan. Berdasarkan KUHP, ada pasal-pasal tertentu yang bisa dilakukan penahanan, di mana pasal ini yang sebenarnya ancaman hukumannya itu di bawah 5 tahun. Salah satunya adalah pasal yang disangkakan kepada NM ini. Nah, kemudian dalam prosesnya ketika dilakukan penetapan tersangka kepada NM, nah berkas sudah dinyatakan lengkap. Dan oleh karena itu sudah layak untuk diserahkan kepada kejaksaan. Nah, kemudian ini prosesnya. Nah, proses fase berikutnya adalah ketika sudah P21 itu dianggap berkas sudah lengkap, unsur sudah terpenuhi, bukti-bukti dianggap oleh jaksa peneliti sudah lengkap ya kan, dan layak untuk disidangkan, maka masuk ke tahap 2 namanya. Tahap 2 itu adalah penyerahan berkas dan tersangka dari kepolisian kepada kejaksaan. Nah, di fase inilah kejadian Nikita Mirzani akhirnya dilakukan penahanan. Nah, tahap 2 ini artinya apa? Kewenangan dari kepolisian ketika
diserahkan kepada kejaksaan, beralih kewenangannya kepada kejaksaan. Kewenangan untuk menyidangkan perkara ini, dan salah satunya kewenangan apakah terhadap NM ini, terhadap tersangka akan dilakukan penahanan atau tidak. Kalau kita lihat dalam situasi seperti itu, ada beberapa kemungkinan yang memang sedang dialami oleh yang bersangkutan. Hal pertama adalah munculnya screaming. Kalau saya bahasa Indonesia kan apa? Teriakan begitu ya. Nah, teriakan ini kan bukan hal yang biasa, namun teriakan yang sifatnya berlebihan gitu. Nah, kemudian bisa juga nanti dikaitkan dengan kondisi kemarahan. Nah, kemarahannya ini sifatnya juga berlebihan gitu, outburst bahasa Inggrisnya. Atau bisa jadi dikaitkan nanti dengan munculnya kondisi histeria. Jadi kalau kita lihat kemungkinan ini, saya lihat secara umum gitu ya. Di sini adanya sebuah kondisi emosi yang muncul tidak terkendali, yang sifatnya sangat kuat dan itu berlebihan. Nah, dalam konteks ini biasanya dilatar belakangi oleh adanya kecemasan yang sangat tinggi. Namun meski terjadi penolakan hingga Nikita Mirzani pun terlihat histeris dengan berteriak kencang, pihak Kejaksaan Negeri Serang pun akhirnya berhasil membujuk Nikita Mirzani hingga membawanya ke Rutan Serang. Pihak Kejaksaan Negeri Serang pun mengungkap alasan mengapa menahan Nikita Mirzani, di mana hal itu ditentukan dengan berbagai pertimbangan, seperti memberi efek jera agar Nikita tidak mengulangi perbuatannya lagi, melarikan diri hingga menghilangkan barang bukti. Lantas, mengapa Nikita tak menggunakan baju oranye alias baju tahanan saat akan menjalani penahanan? Itu tentunya ada pertimbangan juga. Intinya bukan tidak adanya pemerataan ya, cuma kita berusaha untuk lebih komunikatif dengan yang bersangkutan supaya bisa laksanakan, sehingganya tidak ada yang perlawanan. Ya itu ya bentuk kesamaan kita, sehingganya kami juga ya silakan gitu kalau seperti itu. Tahanan kejaksaan untuk 20 hari ke depan, 25 Oktober sampai dengan tanggal 13 November 2022 di Rutan Serang. Pertimbangan ditahan adalah, pertama adalah alasan objektif, yaitu pasal 21 ayat 4 bahwa ancaman pidananya di atas 5 tahun. Kemudian alasan subjektif adalah pasal 21 ayat 1 KUHP mengatakan bahwa agar supaya terdakwa tidak mengulangi perbuatannya, terdakwa tidak melarikan diri, dan terdakwa tidak menghilangkan barang bukti. Kenapa tidak mengajukan permohonan tidak ditahan? Nah, kalau pertanyaan itu Anda jawab. Pertanyaannya ajukan dengan kejaksaan. Apakah saya sudah mengajukan permohonan itu? Kenapa ditahan? Kenapa polisi tidak menahan? Saya tahu itu mempunyai kewenangan masing-masing, tapi di dalam persoalan-persoalan tertentu ada yang luar biasa terjadi pada diri kita. Dia digerebek tengah malam, digerebek subuh, ditangkap di mall, tapi ini tidak dilakukan penahanan karena kemanusiaan, karena dia mempunyai seorang anak. Tapi beda dengan persoalan ini, makanya Niki bilang biar hukum Allah yang akan turun tangan. Setelah kami menahan ini, mungkin kami akan segera melimpahkan perkara ini ke Pengadilan Negeri Serang untuk secepatnya untuk diadili atau dipersidangkan. Namun jika melihat ke belakang dalam kasus ini, sebelum akhirnya Nikita Mirzani ditahan, aktris 36 tahun itu sempat dijemput paksa dan ditangkap oleh pihak kepolisian di sebuah pusat perbelanjaan kawasan Senayan, Jakarta Selatan pada Juli 2022 lalu. Bahkan usai dijemput paksa, Nikita pun langsung digelandang ke Polresta Serang Kota untuk menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 24 jam.
pihak kepolisian di sini humanis ya. Saya melihatnya tidak ada yang bersih tegang, tidak ada yang teriak-teriak, dan smooth sekali ketika bicara polisi juga. Saya melihat polisinya sangat respect, tidak tidak barbar, bagus kalau saya melihat tindakan dari pihak kepolisian, dan tentunya juga dari pihaknya Nikita juga saya lihat kooperatif. Usut punya usut, Nikita Mirzani tidak serta-merta dibawa begitu saja oleh pihak kepolisian. Rupanya penangkapan paksa Nikita Mirzani berawal dari sikapnya yang tidak kooperatif terhadap laporan yang dilakukan oleh Dito Mahendra. Diketahui, sejak awal pertama kali Nikita Mirzani hendak diperiksa pada 20 Juni lalu, Nikita berdalih minta dijadwalkan ulang pada tanggal 6 Juli. Ketika hari tersebut tiba, Nikita Mirzani justru tak ada kabar dan tidak nampak batang hidungnya. Lantas pemanggilan kedua terjadi pada 12 Juli 2022 sekaligus menyita barang bukti di rumahnya di kawasan Pesanggerahan. Dinilai tidak kooperatif dan tidak mengikuti imbauan polisi, lantas pada pemanggilan ketiga, Nikita Mirzani ditangkap. Awalnya sedang asik di pusat perbelanjaan, justru berakhir dijemput paksa polisi. Meski sempat berada di Polresta Serang selama 24 jam untuk jalani pemeriksaan dan resmi menjadi tersangka, Nikita Mirzani akhirnya diperbolehkan pulang dan tidak dilakukan penahanan lantaran atas adanya pertimbangan kemanusiaan. Meski tak jadi ditahan, Nikita Mirzani tetap harus menjalani wajib lapor yang sudah ditentukan oleh pihak kepolisian. Penyidik Satreskrim Polresta Serang Kota telah berupaya untuk mengedepankan azas restoratif justice atau keadilan restorasi dalam perkara ini. Namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil karena ketidakhadiran dari Ibu N pernah memfasilitasi pertemuan antara Ibu NM dengan pelapor. Namun Ibu NM tidak bersedia menghadiri pertemuan yang telah dijadwalkan. Dengan pertimbangan kemanusiaan bahwa tersangka NM, Ibu NM juga harus mendampingi 3 orang anaknya, maka penyidik Satuan Reskrim Polresta Serang Kota mengakomodir permohonan untuk Ibu NM tidak dilakukan penahanan SOP dari penyidikan terhadap status tersangka, maka kami menyampaikan kepada tersangka Ibu NM untuk mengikuti wajib lapor secara rutin. Aku mau ngikutin aja lah kata Pak Polisi, ayo BAP, ayo diminta keterangannya, ayo. Dan hal ini kan menjadi catatan sebenarnya, kenapa dilakukan penahanan, karena sudah ada track record sebelumnya, di mana terkesan ya di tingkat kepolisian saudari NM sudah beberapa kali mangkir. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.